itu, di halaman rumah Bu Narti, ramai oleh ibu-ibu arisan. Di antara mereka, Bu Rinda duduk paling depan. Sementara Bu Narti tampak sumringah, bercerita soal rencana hajatan untuk anaknya. Rencananya bulan depan, Rin. Alhamdulillah aku mau nikah. Jadi, ya aku pengen gitu buat acara yang lumayan pantas. Sekalian syukurin juga lah. Wah, hebat ya Bu Narti. Anak udah mau nikah aja. Tapi ngundang banyak orang tuh gak gampang loh. Biaya juga gak sedikit kan? Iya, makanya dari jauh-jauh hari aku udah siapin nabung lah dikit-dikit biar pas waktunya gak repot. Kalau aku nanti sih gak mau yang biasa-biasa aja ya. Kalau punya hajatan harus yang megah biar orang-orang inget. Ya asal sesuai kemampuan aja sih Rin, menurut aku. Yang penting kan niat baiknya, bukan besar kecilnya acara. Aku mah gak takut Bu, suamiku kerja. Aku juga ada arisan. Banyak kok cara biar ajarannya tetap mewah. Awas loh, ntar habis hajatan malah pusing bayar utang. Ah, utang mah biasa. Yang penting acaranya dulu berjalan mulus. Orang-orang seneng dan kita dihormatin. Suamimu kan cuma montir. Emang sanggup bikin pesta megah? Tuh, jangan remehkan montir dong Bu. Karena rezeki itu datangnya nggak disangka. Lagi pula, aku punya kenalan banyak. Kalau butuh, mereka pasti bantu. Waduh, aku sih gak berani kayak gitu ya. Aku takut ntar kalau belum bisa balikin malah jadi omongan orang. Ya, buat kamu mungkin gitu. Tapi aku pengen. Namanya acara sekali seumur hidup. Aku tuh ada rencana loh. Nanti kalau anakku hajatan, aku mau pakai dekorasi dari kota. Cateringnya juga yang terkenal itu. Wah, mahal itu Rin. Beneran nekat kau? Iyalah, nggak apa-apa. Rin, aku gak mau ngatur. Tapi jangan sampai kamu kejebak gengsi sendiri ya. Alah Bu Narti, tenang aja. Aku yang tahu cara ngatur. Yaudah deh, kalau menurut kamu gitu. Haha, lihat aja nanti waktu hajatan anakku. Kau bakal kaget liatnya. Hari hajatan Bu Narti tiba. Rumahnya yang bisa sederhana, kini tanpa gemerlap oleh lampu gantung dan tenda besar. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Bu Rinda datang bersama suaminya. Mata yang menyapa tajam setiap sudut dekorasi megah itu. Lah, ini katanya nggak mewah Bu. Aku sampai bengong liatnya. Tenda aja karena resepsi orang kota. Iya Rin, aku juga gak nyangka bakal segini. Suamiku yang pengen, katanya bersekalian aja. Tuh, gitu ya. Padahal waktu di arisan, kau bilang sederhana aja, gak neko-neko. Ya, iyalah awalnya emang gitu. Tapi suamiku bilang, mumpung anak pertama, biar jadi kenangan juga. Aku mah nurut aja. Hebat juga ya Bu, banyak makanan mahal nih. Ada udang, ayam panggang, bahkan es krim segala. Ya, kan biar kamu seneng Rim. Lagian kalau rezeki lagi ada, kenapa enggak? Aku pikir selama ini kamu tuh orang biasa aja loh. Kata dia lumayan juga ya. Ya jangan salah paham Rin. Aku gak nyembunyiin apa-apa kok. Hidupku ya gini aja, kadang naik kadang turun. Ya cara kamu ngomong itu loh dari San, kayak orang gak punya banyak. Aku sampai kasihan waktu itu jadinya. Lah, emang aku rasa ngomong kurang kaya gitu Rin. Gak mau pamer lah. Ntar kalau rezeki datang, syukurin aja. Tapi jujur, aku gak nyangka loh. Kirain aku aja yang punya selera tinggi, ternyata kamu juga. Pesta makin ramai. Tawa para tamu terdengar bersautan. Tapi di balik senyumnya, Bu Rinda menahan rasa jengkel yang makin menebal. Ia merasa tersaingi. Keesokan harinya di rumah mereka, Bu Rinda menyiapkan kopi untuk suaminya. Don, kamu sendiri kan hajatan Bu Narti kemarin mewah banget. Padahal waktu itu dia bilangnya cuma sederhana. Iya, aku lihat. Kenapa Rin? Kan bukan urusan kita mau mereka mewah atau enggaknya. Lah, tapi ngeselin loh Don. Dia bisa ngomongnya merendah. Padahal rumahnya aja udah diperbaikin. Sekarang acaranya kayak pesta pejabat. Ya biarin aja, mungkin rezekinya aja lagi bagus. Kamu kenapa jadi repot mikirin hidup orang lain? Aku tuh cuma heran, kok bisa-bisanya ngomongnya kayak orang pas-pasan, tapi tiba-tiba bikin pesta gede gitu. Kan kayak so sederhana gitu. Rin, kalau kamu kesel cuma karena orang lain hidup enak, berarti masalahnya bukan di mereka, tapi di hati kamu. Masuk kamu apa Don? Aku tuh cuma gak suka sama orang sok munafik.
Itu cuma karena kamu iri, Rin. Coba pikir, apa gunanya ngebandingin terus? Aku nggak iri. Aku cuma ya kesel aja gitu. Aku pengen tahu kenapa mereka bisa. Aku juga pengen punya yang begitu. Ya udah kalau pengen, kita kerja keras, nabung, bukan nyinyir. Kamu mah, Burinda diam, menatap keluar jendela. Di benaknya masih terbayang tenda besar dan wajah Pak Bunarti. Sejak hari itu, pikirannya tak lagi tenang. Beberapa hari kemudian, di ruang tamu sederhana, Edi, anak sulung mereka, duduk dengan gelisah. Pak, aku mau ngomong sesuatu. ngomong apa, Dik? Aku pengen nikah, Bu. Aku sama Lala udah cocok, keluarga juga udah tahu kami cuma nunggu restu ibu sama bapak. Nikah? Waduh, cepet juga, Dik. Kamu udah siap? Siap, Bu. Aku udah ada tabungan juga walau belum banyak dari kerjaan selama ini. Kalau niatnya baik ya bapak setuju. Nikah itu ibadah. Asal kamu tanggung jawab, bapak dukung kok. Nah, tapi kan nikah itu bukan cuma akad, Dik. Orang kampung bakal datang semua. Hajatan anakku gak boleh kayak orang gak mampu lah. Lorin, yang penting kan sah dan berkah. Nggak usah mikirin omongan orang. Gak bisa gitu, Don. Sekali seumur hidup loh. Masa naruh sulung kita? Nikahnya cuma tanda kecil. Aku mau yang gede, ada hiburan, kue tinggi, biar orang inget. Tapi kan duit kita aja belum cukup buat DP catering. Jangan maksa. Maksa gimana, Don? Kalau nabung sedikit-sedikit kan pasti bisa. Aku tuh pengen nunjukin kalau keluarga kita tuh juga mampu. In, tolong jangan mikirin gengsi dulu. Yang penting acaranya lancar. Kamu tuh ngerti perasaan perempuan, Don. Orang lain bisa tuh bikin pesta meriah. Masa aku enggak? Aku gak mau kalah sama Bu Narti. Lah, siapa juga yang bilang kalah? Cuma kamu sendiri aja yang mikir begitu. Mas debat. Aku tuh yang terbaik buat anakku. Kalau kamu gak mau, ya aku yang usahain. Burinda masuk ke kamar dengan langkah cepat, mendengarkan Pak Doni dan Edi yang sedang berpandangan dengan bingung. Keesokan harinya, Burinda pergi ke rumah Bu Narti, membawa tas kecil dan juga senyum yang manis. Bu Narti, lagi sibuk ya? Mau mampir bentar nih. Burinda, gak sibuk? Sini duduk dulu, ada apa? Gini, Bu. Aku minta tolong, kecil aja. Anak sulungku itu mau nikah. Masih lumayan lama sih. Tapi aku pengen siapin dari sekarang. Wah, kabar baik tuh, selamat ya. Terus kamu apa, Rin? Sebenarnya aku mau pinjem uang dikit aja, Bu, buat beli beberapa bahan persiapan kecil-kecilan. Oh, gitu. Sedikit tuh berapa, Rin? Ya nggak banyak lah, cuma 3 juta aja, Bu. Nanti bulan depan aku balikin, tenang aja. 3 juta. Ya udah, kalau budgetan anakmu, aku bantuin ya. Tapi kamu yakin kan bisa balikin secepat itu? Yakin, Bu. Aku udah ada arisan yang cari kok bulan depan. Cuma butuh pegangan dulu, biar nggak bingung nanti. Ya udah deh, Ini juga buat jaga-jaga aja kok sebenarnya. ntar ya, aku main dulu dalam. Ya, makasih ya Bu Narti, kompak banget. Hari-hari berikutnya, Burinda sudah pergi ke toko sembako, tukang dekorasi, dan juga catering. Setiap tempat, ia tersenyum manis dan bilang hal yang sama. Berhutang, dan nanti setelah hajatan selesai akan dilunasi. Beberapa hari kemudian, di tempat arisan, Burinda sesumbar tentang hajatan anaknya. Pokoknya nanti hajatan anak aku itu gak kalah dari siapapun, Bu. Aku ini udah pesan MC dari luar kota yang biasa ngisi acara hotel tuh. Wah, dari kota, mahal banget tuh, Rin. Ya, mahal dikit gak apa, yang penting bagus. Tapi Rin, kamu yakin tuh biayanya cukup? Dekorasinya udah mahal. Udah kotor, Bu, aku udah nyiapin. Terus soalnya pinjam ke kamu itu kan buat jaga-jagaan aja. Aku lihat kemarin ini sering banget keluar loh. Tiap hari bombak senjata. Iya, Bu, namanya juga ibu empangnya nengnya anak. Masa duduk diam aja? Walah, tapi sampai kamu kecapean ya. Apalagi kayaknya kamu ini ngurus semuanya sendiri loh. Gak apa, Bu, aku kuat kok.
Lagian kalau nanti acara udah jalan, capeknya juga kebayar. Udah deh, semoga lancar ya. Dan juga uangku yang kemarin jangan lupa ya. Iya ya Bu, doain aja semua lancar. Nanti kamu lihat deh, pasti bagus acaranya. Malamnya di rumah, Pak Doni yang baru pulang kerja mendapati istrinya sedang di ruang tamu, sibuk mencetak sesuatu di buku kecil. Rin, kamu akhir-akhir ini sering banget keluar. Urusan apa sih? Biasa aja Don, nyari bahan hajatan. Ya aku tahu, tapi kok tiap hari. Jadi aku heran aja. Ya karena semua harus dicek Don. Aku gak mau nanti ada yang kurang. Tapi uang kita kan gak seberapa. Kamu yakin cukup? Tenang aja, nanti pas hajatan juga balik kok. Banyak amplop, bayar rezeki. Rin, kamu jangan ngandelin amplop tamu. Itu gak pasti loh. Ya, tapi kan bisa tuh sebagian lah. Aku udah ngitung. Ngitung di mana? Jangan bilang kamu ngutang. Astaga Don, kamu mikirin negatif banget dah. Aku cuma bayar sebagian dulu, sisanya nanti. Itu namanya juga utang, Rin. Kamu main janji-janji aja sama orang. Ya nggak apa-apa lah, kan gak lama. Nanti juga dilunasin pas acara selesai. Kamu tuh gak takut, Rin, kalau nanti gak nutup gimana? Aku yakin bisa. Lagian semua di mana kita. Masa kamu gak bangga punya acara yang bisa dibicarain orang kampung? Aku bangga kalau acaranya berkat, bukan karena mewahnya, Rin. Don, tolong ya. Aku tahu apa yang kulakuin. Aku gak bakal bayar orang lain ngeremehin keluarga kita. Nanti kamu lihat, semuanya bakal bagus. Kamu senang, nama keluarga kita naik. Hari hajatan tiba. Musik dangdut berdentum dengan kencang. Tenda besar berdiri dengan gagah. Meja penuh dengan makanan. Nasi, sate ayam, aneka kue, semuanya tampak mewah. Para tamu datang memuji keindahan pesta. Bunda berjalan di antara mereka dengan penuh bangga. Setelah acara hampir selesai, saat itu Gunarti datang menghampiri Burinda. Rin, luar biasa banget acaranya. Kagum lah aku. Gak nyangka kau bisa ngatur semuanya seindah ini. Makasih Bu, ya beginilah. Konennya sungguh-sungguh, semua harus rapi, tamunya puas. Iya, kelihatan banget kamu niat kok. Aku sampai malu loh. Hajatan aku dulu gak sampai segede ini. Ah, jangan gitu Bu, namanya juga rezeki. Kalau bisa bikin senang orang, kenapa enggak? Aku gak kebayang capeknya. Semuanya serba bagus, dari dekor, makanan, sampai musiknya juga. Hehe, sekali seumur hidup, masa nggak maksimal dong? Aku pengen orang ingat, ini hajatan Burinda yang nggak tanggung-tanggung. Iya deh ya, jangan lupa istirahat ya. Apalagi pas hajatan gini, pasti banyak tuh yang mesti diberesin. Lah, masa nanti itu Bu, gampang. Yaudah, aku pulang dulu ya. Ya Bu. Sebulan telah berlalu. Hari itu, Gunarti mendatangi Burinda. Rin, ini tadi aku goreng pisang. Kayaknya kebanyakan. Sekalian mau ngobrol juga sama kamu. Wah, makasih Bu. Masuk, duduk. Mau teh atau kopi? Teh aja, Rin. Oh iya, maaf ya. Aku sekalian mau ngomongin soal uang kemarin itu yang aku pinjemin berbayar dekor. Ingat kan? Iya, ingat kok Bu. Tapi kenapa buru-buru banget? Baru juga sebulan. Cuma nanyain aja. Siapa tahu udah ada rezeki lebih. Lagian kan sesuai sama janji kamu juga ini waktunya. Lah Bu, masa kamu sendiri gak sabaran sih? Aku kan udah bilang, nanti juga aku bayar. Gak usah dikejar-kejar banget lah. Aku gak maksain Korin. Cuma takut kamu lupa aja. Soalnya itu uang arisan. Aku mesti setor bulan depan. Ya Allah Bunarti, aku tuh gak lupa. Cuma belum sempat aja. Kalau terus ditagih gini, gak enak juga lah. Maaf ya Rin, kamu masuk begitu. Aku cuma jaga omongan di kelompok arisan aja. Iya, tapi tolonglah, sabar dikit. Aku gak lari kok dari tanggung jawab. Nanti aku atur Bu, gak usah khawatir. Cuma aku harap lain kali, gak usah diingkut terus. Aku juga tahu diri kok. Hari berganti minggu. Burinda menghitung sisa uang dan hasil jual perhiasan kecilnya. Belum cukup untuk menutup satupun utang-utangnya. Di luar pagar, langkah cepat Bunarti terdengar. Wajahnya tegang, tak selembut biasanya.
Rin, aku datang bakal mau ribut, tapi aku udah gak enak sama suamiku. Dia nanya terus tuh tentang uang kamu pinjem, kapan nih kembalinya? Astaga bu, baru juga berapa bulan? Kenapa sih? Kalian gak sabaran banget? Ini soal tanggung jawab, Rin. Aku udah bela kamu di rumah, tapi suamiku nuntut. Lah, suami kamu kan gak ikut atau aku minjem. Kok sekarang jadi ribut? Ya karena uang itu uang kita bersama, Rin. Aku gak bisa diem aja lah, udah tanya terus. Aku cuma mau kamu kasih kepastian. Kepastian? Aku ini gak lari loh bu. Aku masih di sini, masih hidup, gak kabur. Aku tahu kamu gak kabur, tapi omongan kamu selalu nanti-nanti. Bu, kamu tuh kayak gak punya perasaan. Aku juga lagi susah. Mau makan aja mikir 2 kali. Aku ngerti kamu susah, Rin. Tapi aku tuh kamu hajatan. Kamu kan bisa bikin semua itu. Nah, ini nih. Paling benci aku dengar kalimat itu. Kamu tuh iri ya sebenarnya. Iri ya, hajatan aku lebih gede dari kamu. Astaga, Rin. Malah bawa iri segala. Aku ngomong baik-baik loh ini. Kok sesuatu baik? Kalau beneran temen, gak bakal lagi macam rentenir gini. Rin, tolong jaga omongan kamu ya. Aku sabar dari kemarin loh. Tapi jangan udah macam-macam. Udahlah, aku capek dengan kamu ceramah. Sana pulang, aku janji nanti aku bayar kalau udah ada. Ini peringatan terakhir ya, Rin. Suara mereka beradu keras terdengar sampai luar pagar. Bu Linda semakin emosi. Sementara Bu Narti akhirnya pergi dengan wajah kecewa. Beberapa jam kemudian, Pantani pulang dengan wajah lelah. Rin, tadi aku ditagih sama orang warung. Katanya kamu utang beras sama minyak belum dibayar ya sebulan. Terus katanya juga ada tukang dekor yang nyariin kamu. Ya ampun, kenapa sih semua orang tuh nyerang aku? Aku kan udah bilang nanti aku bayar. Kamu gak cerita, Rin. Aku baru tahu dari orang-orang, bukan dari kamu. Gak enak tahu ditagih pas lagi kerja. Lah, kau pikir enak tuh dan semua sendirian? Aku gak ngutang. Hajatan Edi kemarin gak bakal jadi apa-apa. Utangmu bukan cuma ke 1-2 orang, tapi banyak. Termasuk Bu Narti yang tadi katanya ribut sama kamu di depan orang-orang. Jadi, kamu percaya sama orang luar? Udah istri kamu sendiri? Aku gak bilang gitu, aku cuma pengen kamu sadar gak bisa terus kayak gini. Kamu selalu nyalain aku. Padahal, aku cuma mau nunjukin kalau kita tuh juga mampu. Gak malu-maluin. Tapi apa gunanya gengsi kalau akhirnya bikin malu juga. Udah lah Dan, aku capek. Semua orang cuma bisa nyalahin, gak ada yang ngerti aku. Hari-hari berlalu. Di kampung, orang-orang belum menjauh dari Bu Linda. Tiap kali lewat, ibu lain pura-pura sibuk nyapu halaman atau pura-pura tak dengar saat disapa. Ada sapu berjalan tanpa namanya lagi didaftar. Suatu sore, Bu Linda beranikan diri keluar depan rumah Bu Narti. Bu Narti, udah lama kita gak ngobrol. Aku kangen arisan, suasananya rame. Oh gitu, aku kira kamu udah sibuk tuh sama urusanmu sendiri. Aku cuma minta maaf bu. Waktu itu aku salah ngomong, aku emosi, salah bersikap. Rin, kamu gak cuma salah ngomong, kamu udah nyakitin banyak orang. Gak cuma aku, tapi juga mereka yang kamu janjiin bayar utang. Aku tahu bu, aku sadar sekarang. Aku lagi berusaha benerin semuanya. Gak usah kalau kamu sadar. Tapi itu aja gak cukup. Uang kami yang udah kepake belum juga dibalikin sampai sekarang. Aku tahu, cuma aku pengennya perbaikin hubungan kita dulu bu. Aku gak punya siapa-siapa lagi di kampung ini sekarang. Kamu punya suami kan? Udah sana, urus dia baik-baik. Dengar-dengar dia sekarang kerja lembur terus tuh gara-gara utangmu. Kasian Nurin. Narti mengambil belanjaannya, lalu pergi tanpa menoleh. Waktu terus berjalan. Hari-hari ini, Pak Doni pun sering tidur di bengkel karena lembur, hingga badannya drop. Dan sekarang, ia sakit-sakitan yang menurut Jim belum bisa bekerja lagi. Bu Linda pun akhirnya mulai menyadari kesalahannya, walau sudah terlambat.